Banyak sekali perempuan yang nggak pede dengan permasalahan kulit ketiak hitam. Nah, apakah kamu salah satunya? Kabar baiknya, hari ini Dok Dan akan membahas secara tuntas 5 jurus rahasia untuk mengatasi ketiak hitam. Nah, jadi kalian harus stay tune terus, simak video ini sampai selesai. Namun sebelumnya, buat kalian yang suka dengan konten-konten edukasi semacam ini, jangan lupa like dan subscribe video YouTube Kata Dok Dan supaya Dok Dan lebih semangat lagi untuk bikin konten. Hai Fascination, kembali lagi dengan Dok Dan kali ini aku akan membahas tentang 5 jurus ampuh untuk mengatasi masalah ketiak hitam. Nah, sebelum aku membahas jurus ampuhnya, aku mau bahas dulu kenapa sih ketiak itu bisa jadi hitam. Nah, jadi ada 5 faktor utama atau 5 penyebab utama yang menyebabkan ketiak kamu menjadi hitam. Yang pertama adalah karena gesekan terus-menerus pada area ketiak. Dan biasanya ini terjadi pada orang-orang yang terlalu gemuk atau orang yang obesitas atau orang-orang yang suka mengenakan pakaian yang ketat. Kemudian alasan yang kedua adalah karena gangguan atau perubahan kadar hormonal. Di mana kita tahu bahwa hormon estrogen dan progesteron itu adalah hormon yang paling sering menyebabkan masalah ketiak hitam. Nah, ini adalah alasan mengapa pada orang hamil itu ketiaknya biasanya menjadi hitam. Karena pada orang hamil itu kadar hormon estrogen dan progesteronnya itu cukup tinggi. Kadar hormon yang tinggi ini kemudian akan merangsang sel-sel melanosit untuk menghasilkan pigmen melanin yang kemudian akan membuat warna ketiak menjadi gelap. Hormon kedua yang paling sering menyebabkan ketiak hitam adalah hormon insulin. Di mana hormon insulin ini biasanya tinggi banget pada orang-orang yang berat badannya berlebih atau mengalami obesitas. Jadi pada orang-orang obesitas atau orang dengan berat badan berlebih, itu masalah ketiak hitamnya bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama karena gesekan yang terus-menerus tadi, karena banyaknya lemak di lapisan di area ketiaknya, atau bisa juga terjadi karena peningkatan dari hormon insulin ini. Kemudian yang ketiga adalah karena kebiasaan mencukur rambut ketiak yang salah. Nah, seperti yang kita tahu, biasanya kalau cewek itu adanya rambut di daerah ketiak itu adalah suatu hal yang memalukan atau suatu hal yang mengganggu. Maka mereka akan berusaha untuk menghilangkan rambut-rambut pada area ketiak ini, baik dengan cara dicukur ataupun dengan cara dicabut. Nah, masalahnya cara mencukur atau mencabut bulu ketiak tadi ternyata dapat menyebabkan peradangan pada area kulit ketiak. Seperti yang kita tahu, proses peradangan ini akan direspon oleh kulit dengan cara menghasilkan pigmen melanin yang berlebihan, dan hal ini akan membuat kulit ketiak menjadi berwarna gelap. Kemudian yang keempat, karena pemakaian deodoran. Ya, kamu nggak salah dengar kok, ternyata pemakaian deodoran juga bisa bikin ketiak jadi hitam. Kenapa? Karena pada beberapa merek deodoran itu mengandung yang namanya aluminium. Di mana resat yang namanya aluminium ini kalau ketemu dengan bakteri yang ada di dalam sel-sel kulit di area ketiak itu akan berinteraksi kemudian akan menimbulkan proses pembentukan pigmen melanin yang berlebihan sehingga akan menyebabkan kulit ketiak menjadi hitam. Kemudian yang kelima adalah karena tumpukan dari sel-sel kulit mati. Jadi kulit area ketiak itu sebenarnya sama dengan kulit pada area wajah. Di mana kalau terjadi penumpukan sel-sel kulit mati, hal ini akan membuat warnanya menjadi kelihatan lebih gelap. Nah, itu tadi adalah 5 faktor yang paling sering menyebabkan terjadinya masalah ketiak hitam. Lalu gimana sih Dok cara ngatasinya? Nah, gini nih cara ngatasinnya. Yang pertama adalah dengan cara menjaga berat badan kamu. Seperti yang kita tahu, orang-orang dengan berat badan berlebih biasanya seringkali bermasalah dengan masalah ketiak hitam. Entah karena gesekan yang kronis atau gesekan yang berlebihan, atau peningkatan dari kadar hormon insulin. Nah, cara yang paling gampang untuk menjaga berat badan kamu tetap ideal adalah dengan cara melakukan diet dan juga berolahraga secara teratur. Kemudian jurus yang kedua adalah mengurangi kebiasaan mencukur ketiak yang salah. Jadi kalau misalnya kalian terganggu dengan bulu ketiak atau misalnya terganggu dengan rambut-rambut halus pada area ketiak, kalian bisa melakukan treatment seperti IPL atau laser hair removal yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan rambut pada area ketiak di klinik kecantikan. Jadi supaya kalian nggak sering mencukur atau mencabut rambut pada area ketiak tersebut. Tapi kalau misalnya nih kalian nggak bisa melakukan treatment tersebut dan kalian terpaksa harus mencukur, maka kalian harus mencukur dengan yang benar. Misalnya yang pertama adalah mencukurnya jangan terlalu sering. Dan yang kedua, kalian harus selalu menggunakan pisau cukur yang baru. Kalau misalnya kalian menggunakan pisau cukur yang bekas secara berlebihan atau terlalu sering, hal ini akan menyebabkan mata pisau itu menjadi lebih tumpul dan ini justru akan memicu resiko terjadinya peradangan pada kulit dan yang akan berakhir dengan peningkatan warna hitam pada area ketiak. Kemudian jurus yang ketiga adalah harus bijak dalam memilih deodoran. Nah, cara memilih deodoran adalah kalian harus lihat bahannya. Jangan memilih deodoran yang mengandung aluminium, karena kita tahu bahwa aluminium kalau ketemu bakteri pada kulit ketiak, itu akan menimbulkan warna hitam. Jadi kalian harus pilih merek deodoran yang tidak mengandung aluminium.
Selain itu banyak banget merek deodoran yang juga mengandung bahan-bahan whitening atau bahan-bahan pencerah kulit di area ketiak. Nah, kalian bisa pilih merek-merek tersebut. Tapi kalau misalnya nih kalian terganggu banget dengan keringat yang berlebih pada area ketiak dan kalian itu tidak bisa menemukan deodoran yang tepat untuk kalian, mungkin kalian bisa juga melakukan treatment botox untuk mengurangi produksi kelenjar keringat pada area ketiak di klinik kecantikan yang terdekat. Yang keempat, kalian bisa melakukan eksfoliasi secara berkala pada area kulit ketiak. Karena kita tahu tumpukan sel-sel kulit mati pada area ketiak akan membuat kulit ketiak menjadi lebih gelap. Nah, tapi kalian harus hati-hati banget untuk melakukan eksfoliasi pada area ketiak, karena area ketiak ini sangat sensitif. Kalau misalnya eksfoliasinya terlalu berlebihan, bukannya malah jadi cerah, tapi kulit ketiak akan menjadi lebih gelap. Karena apa? Karena akan terjadi peradangan yang hebat, sehingga pigmen melanin jumlahnya justru akan meningkat. Nah, untuk melakukan eksfoliasi pada area ketiak, kalian dapat melakukan di rumah dengan cara melakukan penggunaan scrub, tapi scrubnya harus dengan bahan yang sangat halus. Atau kalian juga bisa melakukan eksfoliasi secara kimia dengan cairan khusus yang hanya boleh dilakukan oleh dokter di klinik kecantikan. Yang kelima adalah dengan cara mengurangi tumpukan pigmen melanin pada area kulit ketiak. Seperti yang kita tahu, tumpukan pigmen melanin ini adalah biang kerok yang bikin kulit ketiak kamu jadi tampak gelap. Untuk mengurangi pigmen melanin ini, kalian bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah kalian bisa lakukan di rumah sendiri, yaitu dengan cara menggunakan lotion dengan bahan whitening khusus untuk area sensitif, yang biasanya mengandung tranexamic acid, arbutin, atau licorice. Nah, sedikit bocoran aja, aku bakal ngeluarin produk baru, yaitu lotion whitening untuk ketiak dengan bahan-bahan aktif seperti tadi yang aku sebutkan. Jadi stay tune terus di Instagram dari Fasena Body Lab. Nah, kita kembali lagi ke topik nih. Kalau misalnya untuk mencerahkan kulit ketiak dengan cara mengurangi pigmen melanin tidak bisa kalian lakukan di rumah, kalian bisa datang ke klinik kecantikan untuk melakukan treatment khusus, yaitu misalnya adalah dengan penggunaan laser untuk mencerahkan area ketiak. Nah, itu tadi adalah 5 jurus rahasia untuk mengatasi kulit ketiak hitam yang bisa kalian coba di rumah. Kalau misalnya kalian sudah lakukan ini selama 3 bulan dan tidak ada perbaikan, mungkin masalah kulit ketiak kalian itu adalah masalah yang serius dan kalian harus berkonsultasi ke dokter kecantikan atau dokter kulit terdekat di tempat kalian. Nah, sampai jumpa pada konten berikutnya. Dan kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tambah pintar seperti kalian. Dan kalau kalian ada pertanyaan yang belum kejawab, kalian bisa tanya di kolom komentar. Sampai ketemu pada konten berikutnya. See you!